Absen, absen, absen. Lagi berjalan tuh. Pakai ini. Coba sini. Coba kesini. Cepetan. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Asaudin. Hadir, Bu. Bayu Agusti. Hadir, Bu. Bayu Ananita. Apriani. Hadir, Bu. Ada yang sakit? Ada. Bagus, bagus. Bagus. Suratnya mana? Udah. Lagi dibikin. Hari ini kita akan belajar tentang paragraf naratif, urutan waktu dan peristiwa. Oh, romantisnya, Bu. Coba pengelolaan kelasnya itu kok habis sekali sih? Baik, di sini sebelum kita belajar mengenai paragraf naratif, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendapatkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf naratif. Yang kedua, menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu dan peristiwa. Ketiga, mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif dan menggunakan kata ulang dalam paragraf naratif. Baik, itu namanya keseleo lidah. Tidak ada yang sempurna walaupun karena kita masih proses belajar. Sebelum kita mulai, ada yang tahu apa paragraf naratif? Paragraf yang menceritakan suatu kejadian. Ya, Saudari Arina? Kalau paragraf naratif itu menceritakan secara terperinci secara umum. Atau sudah cerita. Ada lagi? Pendapat Bayu. yang lain? Silakan Saudari Bayu, Saudara. Bayu. Paragraf yang menceritakan sesuatu. Baik. Apa yang dikatakan Ibu. Arina dan Bayu itu benar, tapi kita akan memperjelasnya lebih rinci sekarang tentang paragraf naratif urutan waktu. Sebentar dulu, kayaknya ada kesalahan teknis. Iya, Bu, nggak apa-apa, saya maafkan, Bu. Kerangka naratif adalah karya berbentuk kisahan yang terdiri atas kumpulan yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu sehingga menjadi suatu rangkaian. Di mana dalam paragraf narasi itu kita dituntut untuk menciptakan tulisan yang bagus yang bisa membawa pembacanya berimajinasi atau ikut dalam tulisan kita tersebut. Seolah-olah pembaca itu ikut dalam tulisan kita itu, dia itu ikut berimajinasi seperti contohnya kalau kita sedang menulis yang namanya pengalaman atau liburan, nah, seolah-olah dia ikut liburan di sana, dia yang menjadi pemeran dalam tulisan tersebut, sehingga apa yang kita tulis itu bisa dikatakan paragraf yang baik dan benar. Seperti itu tentang pembuatan paragraf narasi. Urutan waktunya itu tepat seperti itu, bisa mengena sama pembacanya. Yang kedua tentang ciri-ciri paragraf narasi. Ciri-ciri paragraf narasi secara umum itu seperti ini. Yang pertama, adanya unsur perbuatan atau tindakan. Nah, di sini harus ada perbuatan lalu diikuti dengan tindakan-tindakan yang lain. Yang kedua, adanya unsur rangkaian waktu dan informatif. Yang ketiga, adanya sudut pandang penulis. Nah, sudut pandang penulis itu bisa sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang kedua. Bukan ketiga. Nah, seperti itu. Adanya yang keempat, menggunakan urutan waktu dan tempat yang berhubungan secara kausalitas. Urutan waktunya itu urut dari pertama sampai terakhirnya itu seperti apa, penjabaran di dalam paragrafnya itu seperti apa. Dia
Tidak ini yang pertama, kalimat yang pertama balik ke kalimat yang terakhir seperti itu. Tapi ini ya, sehingga pembacanya itu bisa mudah untuk dimengerti apa yang kita tulis. Yang kelima, terdapat untuk tokoh yang digambarkan dengan memiliki karakter atau perwataan yang jelas. Nah, tokoh-tokohnya itu jelas, apakah dia tokoh antagonis, protagonis, atau apa? Jelas di situ seperti itu. Yang kelima, terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar tempat itu misalkan di pantai. Nah, kita gambarkan apa yang terdapat di pantai. Apakah kita lagi sunsetan, sunrise, Sunsetan. yang sudah mempunyai alur atau plot. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri paragraf narasi secara umum. Ciri-ciri paragraf secara umum itu dia bisa ciri-cirinya itu berbeda dengan argumen atau paragraf yang lain. Seperti itu. Kita lanjut. Kerangka paragraf naratif. Nah, ini sangat perlu untuk kita ketahui karena dengan adanya kerangka ini kita bisa membuat paragraf itu yang baik dan benar dengan adanya kerangka paragraf naratif ini. Seperti itu. Yang pertama yaitu tentang kerangka kegiatan menulis kerangka dan naratif dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendapatkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf. Nah, pertama itu kita harus mendapatkan topik apa yang akan kita bahas atau topik apa yang akan kita tulis untuk menjadi paragraf. Contohnya saja seperti topik kegiatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Banyak kan ya kegiatan-kegiatan untuk melestarikan lingkungan hidup seperti contohnya itu buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, itu bisa setelah kita mendapatkan topik itu kita ini kerangkanya itu kita susun seperti ini. Waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan misalkan membersihkan lingkungan. Seperti itu kan. Waktu pelaksanaannya itu kapan? Seperti itu. Nah, yang kedua konsep acara. Konsep acara itu kita di sini disuruh mengonsep apa sih acara yang akan kita lakukan seperti membuang sampah atau membersihkan lingkungan seperti itu. Itu konsep acaranya. Terus pelaksana di dalam tulisan itu siapa saja di sana yang berperan, entah itu mahasiswa atau masyarakat. Seperti itu kan, banyak orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Siapa saja di sana kita harus tahu. Seperti itu. Terus yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Siapa yang melaksanakan kegiatan yang tadi itu? Seperti itu kan, sama seperti itu siapa yang akan melaksanakan, entah itu mahasiswa atau masyarakat itu sendiri. Yang terakhir itu kegiatan lain. Nah, kegiatan lain ini kita bisa diskusikan apa yang akan kita lanjutkan, apa yang akan kita lakukan setelah acara ini selesai. Seperti itu. Baik, di sini kita akan beralih ke penggunaan kata ulang dalam paragraf naratif. Banyak sekali ya macam-macam kata ulang dalam paragraf naratif itu. Contohnya, paragraf proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagiannya. Hasil pengulang itu disebut kata ulang. Semua tahu kan siapa yang tahu contoh dari pengulangan atau reduplikasi? Sayur mayur. Pengulangan contohnya. Teman-teman. Ya, silakan Ardiansyah. Berlari-lari. Nah, benar. Siap ada lagi? Bermaru-maru. Nah, berlari-lari. Bagus. Betul. Berlari-lari. Tadi disebutkan oleh teman kalian Ardiansyah. Berlari-lari itu ada kata dasarnya dari kata lari. Kalau reduplikasinya itu berlari-lari seperti itu. Yang itu untuk menentukan kata ulang ada dua yang
Yang pertama, Berarti mainan. sebagai kata ulang dengan mudah dapat ditentukan bentuk dasarnya. Contohnya, rumah menjadi rumah-rumah. Bentuk dasarnya rumah. Yang kedua, pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata. Contohnya, yaitu sekolah menjadi sekolah-sekolah. Yang ketiga, bentuk dasar selalu berupa satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Contohnya, memperkata-katakan. Yang kedua yaitu macam-macam pengulangan. Macam-macam pengulangan ada 4. Yang pertama, pengulangan seluruh yaitu pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembukaan afiks. Yang kedua, pengulangan sebagian yaitu pengulangan bentuk dasarnya secara sebagian. Dan pengulangan berkombinasi dan pengulangan dengan perubahan fonem. Seperti itu, dan ini contoh paragraf narasinya. Baik, sudah ada pertanyaan? Beda, Bu. Baik, di sini kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal. Bayu, tolong bantu Ibu untuk memberikan soal sama teman-teman kalian. Waktunya 2 menit. Kering juga baru. Arwan ini. Sudah jadi, Bu. Sudah jadi, Bu. Baik, Bayu, bantu Ibu. Baru dia duduk. Baik, di sini buat kalian apa yang di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Narasi. Ya, silakan. Baik. Nah, itu jawaban dari kalian. Itu artinya kalian sudah cukup mengerti dengan paragraf narasi. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan melihat nilai kalian. Ibu lihat cukup baik karena nilai tertinggi 90 yang didapati oleh kelompok Bayu Agusti Kurniawan. Dan nilai terendah 75 yaitu kelompok Andri Novitria. Baik, yang Ibu perjelas di sini untuk menentukan paragraf narasi itu kita harus tahu ciri-cirinya, narasi itu seperti apa. Terus bagaimana rangkaian pembuatan narasi itu seperti apa, sehingga kalau kita ingin membuat karangan narasi itu akan mudah kalau kita sudah mengerti itu semua, seperti itu. Baik, mungkin hanya ini yang Ibu bisa sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.